Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rina Aziza, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Aji Balangwetan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Bagaimana model manajemen perubahan inquiry apresiatif dan budget. Tujuan pembelajaran 1. CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, CGP menyusun budget menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Kerangka perubahan BABJA merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. BABJA berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggerakkan calon guru penggerak untuk mewujudkan pola pikir yang tepat, visi yang kuat, serta semangat yang membara. Tahapan BABJA dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Sebagai calon guru penggerak, merumuskan visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, dan bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta peduli terhadap lingkungan. Komponen visi tersebut yaitu beriman, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Komponen berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada komponen visi bernalar kritis, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, dan komponen visi peduli lingkungan adalah menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong. Prakarsa perubahan diri, memperkuat rasa kepedulian dalam diri peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan. Fokus misi ada pada berkarakter, fokus dimensi profil pelajar Pancasila, gotong royong, dan fokus elemen sikap kepedulian. Tahapan BABJA berdasarkan prakarsa perubahan diri. B. Buat pertanyaan utama define. Pertanyaan antara lain 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik? Tindakan antara lain 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. Kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. Ketiga, melakukan refleksi diri dan umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini. Keempat, mendata kompetensi apa yang saya miliki yang dapat mendukung upaya saya dalam meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. A. Ambil pelajaran, discover. Pertanyaan 1. Siapakah guru di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran
dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka merasa lebih peduli? Ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan rasa kepedulian peserta didik? Tindakan 1. Mewawancarai, melakukan survei pengalaman guru, kepala sekolah, murid, orang tua tentang kegiatan peduli sesama yang pernah ada di sekolah. 2. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa kepedulian anak. 3. Melakukan refleksi diri dalam jurnal untuk mengetahui potensi saya dalam memahami siswa dan meningkatkan rasa kepedulian. G. Gali mimpi, dream. Pertanyaan 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik telah berjalan baik? 2. Apa saja hal baru yang dapat peserta didik lakukan setelah rasa kepedulian peserta didik meningkat? Tindakan 1. Melakukan survei untuk membuat deskripsi sikap guru dalam merespon kesalahan anak dalam situasi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan kepedulian. 2. Melakukan wawancara kepada peserta didik tentang bagaimana mereka ingin bersikap dan merespon kesalahan yang mereka buat dalam situasi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan kepedulian. C. Jabarkan rencana desain. Pertanyaan 1. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik? 2. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan 1. Mengidentifikasi dan mengukur efektivitas efisiensi kekuatan, potensi tindakan yang paling sederhana dan dapat dilakukan sesegera mungkin. 2. Berdialog bersama peserta didik mengenai hal-hal baru terobosan apa saja yang bisa diwujudkan bila mereka diberikan kebebasan untuk bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif. A. Atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa? 2. Bagaimana pencatatan kemajuan peningkatan rasa kepedulian siswa? 3. Siapa yang akan menampung curhatan tentang tantangan ketika melakukan upaya peningkatan rasa kepedulian peserta didik? Tindakan 1. Saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan unit kerja, rekan sejawat yang memiliki pandangan dan kemauan yang sama dan peserta didik. 2. Membuat capaian yang realistis setiap minggunya. 3. Mengajak rekan sejawat yang memiliki kemauan yang sama untuk bersama-sama ikut melakukan upaya peningkatan rasa kepedulian peserta didik. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.